anak-anak, salam sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis negara anggota ASEAN. Kita tahu bahwa anggota ASEAN itu ada 10 negara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis dari setiap negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia kita tahu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kepulauan Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 4 gugusan kepulauan. Yang pertama adalah gugusan Kepulauan Sunda Besar. Contohnya adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Yang kedua adalah gugusan Kepulauan Maluku. Contohnya adalah Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, Serang, Ambon, dan kepulauan-kepulauan kecil di sekitarnya. Yang ketiga adalah gugusan Kepulauan Nusa Tenggara atau biasa disebut Sunda Kecil, yaitu Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Roti, Alor, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan yang keempat adalah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Biak, Salawati, Yosudarso, dan sebagainya. Berdasarkan letaknya, wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah Indonesia bagian barat atau sering disebut sebagai dangkalan Sunda. Wilayahnya itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah Indonesia Tengah meliputi Sulawesi dan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah wilayah Indonesia Timur atau yang sering disebut sebagai dangkalan Sahul, yaitu Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Kita tahu bahwa Indonesia adalah beriklim tropis. Puncak tertinggi di Indonesia adalah Jayawijaya. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini terdapat di Kalimantan Barat. Dan danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Kita tahu bahwa Malaysia terdiri dari 2 wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka. Kita lihat pada peta bahwa Malaysia Barat itu terdiri dari 11 bagian. Gunung yang terdapat di Malaysia Barat antara lain adalah Gunung Tanan, Gunung Hulu Tenangor, dan Gunung Batu Putioh. Untuk sungai, ada yang bermuara ke Selat Malaka dan ada juga yang bermuara ke Laut Cina Selatan. Sungai yang bermuara ke Selat Malaka antara lain adalah Sungai Kinta, Sungai Huda, dan Sungai Muru. Sedangkan sungai yang bermuara ke Laut Cina Selatan adalah Sungai Kelantan, Sungai Pahan, dan Sungai Muru. Malaysia Timur itu terdiri dari wilayah Sabah dan Sarawak. Untuk wilayah Sabah itu terdapat beberapa gunung, yaitu Gunung Kinabalu, Gunung Mulu, dan Gunung Limbakau. Sedangkan di wilayah Sarawak itu terdapat Sungai Rajang yang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Untuk Malaysia itu beriklim tropis. Puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu. Sungai terpanjang di Malaysia adalah Sungai Rajang. Negara Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di wilayah Asia Tenggara. Bagian tengah itu banyak terdapat bukit-bukit dengan puncak yang bulat. Terdapat bukit tertinggi di Malaysia, yaitu Bukit Timah.
Dan sungai di bagian tengah ini banyak digunakan untuk sarana transportasi. Bagian timur itu merupakan daerah dataran rendah dan berawa-rawa. Sungainya adalah sungai dangkal dan alirannya lambat, sehingga tidak bisa digunakan untuk transportasi. Dan wilayah bagian barat daya dari Singapura, kondisi wilayahnya adalah bergelombang, artinya terdiri dari lembah, rawa, dan bukit. Bukit Faber merupakan tempat wisata yang sangat terkenal di Singapura. Singapura ini memiliki iklim tropis. Bukit tertinggi di Singapura adalah Bukit Timah, dan sungai terpanjang adalah Sungai Kalang. Negara Brunei Darussalam. Kita lihat pada peta bahwa Brunei itu terdiri dari dua wilayah bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Wilayah bagian timur itu lebih tinggi daripada bagian barat. Bagian ujung dari daerah Temburong, yaitu yang terdapat di bagian timur, terdapat puncak tertinggi di Brunei, yaitu Bukit Pagon. Sungai yang terdapat pada bagian barat di Brunei adalah ada Sungai Belait, Sungai Tutong, dan Sungai Brunei. Sedangkan sungai yang terdapat pada bagian timur adalah Sungai Temburong. Brunei Darussalam itu memiliki iklim tropis basah, sehingga Brunei memiliki kelembapan dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Puncak tertinggi di Brunei adalah Bukit Pagon, dan sungai terpanjang adalah Sungai Belait. Negara Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Bagian utara Vietnam itu terdapat delta Sungai Merah. Bagian selatan didominasi hamparan delta Sungai Mekong, membujur pegunungan Annam dengan puncak-puncaknya yang tinggi, antara lain Gunung Ngoc Linh, Gunung Chu Yang Sin, dan Gunung Pan Kipang. Sungai-sungai penting di Vietnam antara lain ada Sungai Mekong, Sungai Merah, Sungai Song Chai, Song Gam, dan Song Chau. Vietnam itu memiliki iklim tropis, dan puncak tertinggi adalah Gunung Pan Kipang. Negara Laos. Negara Laos itu merupakan negara yang unik, karena Laos merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut, karena Laos dikelilingi oleh 5 negara. Bagian timur dari Laos terdapat rangkaian pegunungan Cordillera Annam. Bagian barat itu mengalir Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong di sini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lalu lintas atau transportasi, untuk irigasi pertanian, dan untuk pembangkit listrik atau PLTA. Bagian utara dari Laos mengalir Sungai Nam Nen dan Nam Chu. Bagian selatan mengalir Sungai Kong dan Sungai Sedon. Laos memiliki iklim tropis. Puncak tertinggi di Laos adalah Gunung Po Bia dan sungai terpanjang adalah Sungai Mekong. Negara Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap, dan di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi atau plato. Dataran pantai Kamboja sebagian besar sempit dan terpotong-potong oleh pegunungan Elpen yang membujur ke arah pantai. Dan salah satu pelabuhan terbaik di Kamboja adalah di Teluk Kompong Som.
Kamboja itu memiliki iklim tropis. Puncak tertinggi adalah Gunung Pong Aural dan sungai terpanjang adalah Sungai Mekong. Negara Thailand. Bagian utara dari negara Thailand merupakan daerah pegunungan dengan puncak yang tertinggi adalah Gunung Doi Intanon. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur karena dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Bagian barat terdapat tanah genting kera yang membentang dari utara ke selatan di tepi Laut Andaman hingga perbatasan Malaysia. Thailand memiliki hutan berkayu keras, sehingga hasil hutan di sana adalah berkayu keras, contohnya adalah pohon jati. Hasil tambang di Thailand antara lain timah dan mangan. Thailand memiliki beberapa sebutan, antara lain lumbung padi Asia, negara seribu pagoda, dan negeri gajah putih. Iklim di Thailand adalah tropis, dan puncak yang tertinggi adalah Gunung Doi Intanon. Negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau yang terbesar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina memiliki banyak gunung berapi karena termasuk dalam rangkaian Sirkum Pasifik. Gunung api yang masih aktif itu contohnya adalah Gunung Mayon yang terdapat di Pulau Luzon dan Gunung Apo yang terdapat di Pulau Mindanao. Danau besar yang ada di Filipina, antara lain Danau Laguna de Bay, yaitu yang terdapat di Pulau Luzon, dan Danau Sultan Alonton yang terdapat di Pulau Mindanao. Di Filipina juga terdapat palung yang terkenal di dunia, yaitu Palung Mindanao dengan titik terdalamnya adalah Galatea. Filipina itu memiliki iklim tropis. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo dan danau terluas di Filipina adalah Laguna Bay. Negara Myanmar. Bagian selatan dari Myanmar merupakan dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Bagian utara merupakan pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Hokkaido Razi. Bagian timur merupakan dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan negara Thailand. Bagian tengah merupakan dataran yang subur karena dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Dan wilayah barat berupa pegunungan Arakan Yoma. Iklim di Myanmar adalah tropis dan subtropis. Puncak tertingginya adalah Gunung Hakabo Razi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.